Hai, selamat datang di Kitty Akum Channel. Kita akan bahas beberapa saham yang diakumulasi oleh big player, tapi sebelumnya kita akan bahas atau review singkat dulu market 6 Mei 2020. Oke, kita bahas IHSG-nya dulu. Nah, IHSG kemarin ditutup minus 0,5%. Dan beberapa hari ini, 3 hari ini di minggu 3 hari di minggu ini itu masih merespon area bekas gap yang dibentuk hari Kamis minggu kemarin, gap di area 4568 4601 4568 4600-an ini masih direspon sebagai area support dan membentuk fraktal di 4726. Harapannya bisa breakout fraktal dan bisa melanjutkan rebound. Minimal sih ya, paling nggak tes harga penutupan tertinggi bulan April kemarin di 4800-an, atau paling nggak ya jika berhasil breakout ini ya ada peluang tes area bekas gap 5041 5100-an, ya tes area 5000-an lah. Oke, itu sih sekilas tentang IHSG-nya. Dan kalau misalnya area bekas gap yang masih direspon jadi support ini tertembus atau terbreakdown, ini area support selanjutnya ini masih di area 4400 4300-an. Juga area bekas gap juga yang masih direspon sebagai area support. Area bekas gap yang terbentuk di tanggal 27 Maret. Oke, itu sih sekilas tentang IHSG-nya. Sekarang kita bahas saham-saham yang diakumulasi oleh big player. Setelah kami explore dan memilih-milih, ada beberapa saham yang kami pilih dan bisa dijadikan strategi trading untuk sesi perdagangan hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Yang pertama ada HMSP. Tanggal 6 kemarin itu akumnya lumayan gede banget. Di atas hijau, di atas average. Big playernya dominan aksi akumulasi cukup signifikan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Dan ini candlenya juga ada tanda rebound setelah ini ada candle higher high higher low, kemudian dia bikin higher high lagi. Nah, ini ada tanda rebound, dan rebound terbentuknya ini setelah diawali dengan rebound pada pertengahan ini kurang lebih ya tanggal 20 Maret, kemudian rebound dan turun lagi, dan kemudian ada tanda rebound lagi. Jadi ini yang kemarin rebound di minggu ini ada kemungkinan membuat swing higher low, dan ini bagus. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang bisa dibeli dengan area resisten di sekitaran 1790 1850. Itu adalah area harga tertinggi bulan April. Kemudian area cut loss-nya itu, nah ini ada inside bar inside bar pattern yang di breakout di time frame hourly, kemudian di 1560 bisa dijadikan area cut loss. Jadi cut loss-nya kalau turun ke bawah 1560, dan area resisten di 1790 1850, dan itu ada space sekitar 12%, masih lumayan. Nah, yang kedua ada Inco. Inco ini akumnya bagus banget. Dari beberapa saham yang diakumulasi oleh big player, Inco ini salah satu yang akumnya itu paling enak dilihat. Kenapa begitu? Karena sejak rebound tanggal 20 Maret kemarin, itu kenaikan harga di saham Inco ini diikuti aksi akumulasi dari big player yang cukup signifikan dan cukup konsisten, yang ditunjukkan dengan ini. Akum lainnya nanjat waktu harganya rebound, dan akum histogramnya dominan warna hijau waktu harganya rebound.
Dan beberapa hari ini, 4 hari ini berturut-turut akun histogramnya masih hijau. Artinya big player masih konsisten melakukan aksi akumulasi meskipun di beberapa hari sebelumnya, 4 hari sebelum ini mulai tanggal 24 sampai 29 April kemarin itu big player tercatat konsisten aksi distribusi, tapi hitungannya itu masih nggak signifikan karena hitungannya masih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang terjadi sejak tanggal 20 Maret sampai ini puncaknya di 17 April, 17 April. Kemudian dilanjutkan lagi aksi akumulasinya di 4 hari terakhir ini. Dan malah akun histogramnya makin gede. Dan kemudian kemarin itu sebenarnya si inkonya ini kan lagi tes area resisten ini. Area resisten yang sebelumnya adalah area support yang sejak direspon jadi support itu sejak 2018. Kemudian di breakdown waktu akhir Februari. Nah, kemarin terus di area resisten itu ada inside bar pattern. Inside bar patternnya itu di range 2450, 2760, kemudian berhasil di breakout dengan aksi akumulasi dan diikuti aksi akumulasi oleh big player. Dan ini juga breakoutnya ini juga breakout area resisten yang sebelumnya jadi area support sejak tahun 2018 itu. Jadi untuk besok ini bagus breakout inside bar pattern, tanda penerusan kenaikan sejak 20 Maret dan diikuti oleh aksi akumulasi. Jadi besok yang belum punya barang bisa beli, karena kemarin sih kami sudah ngajakin beli waktu market lagi jalan. Yang belum punya barang ya boleh beli, cut lossnya di bawah 2660 aja. Kemudian perkiraan area resistennya di 3000-an, 3040, 3080. Jadi ada space sekitar 7%. 7% masih lumayan. Dan selain kedua saham ini, selain HMSP dan Inco, ada 2 saham lagi yang big playernya dominan dan konsisten aksi akumulasi minimal di beberapa hari terakhir ini dan masih menarik untuk diperhatikan. Yang pertama BBCA. BBCA beberapa hari ini harganya rebound dan diikuti aksi akumulasi yang konsisten selama 4 hari ini berturut-turut akun histogramnya hijau. Dan cuman sayangnya candlenya ini kalau misalnya kita lihat semakin mengecil ya. Dari yang pertama tanggal 30 April, terus kemudian masih membuat higher low sampai sekarang, tapi body candlenya semakin mengecil dan area resistennya itu masih di area bekas gap ini 28 ribuan sih ya, 28.200, 28.950. Dan kalau misalnya si BBCA-nya besok hari Jumat masih melanjutkan kenaikan atau masih melanjutkan rebound yang terjadi sejak beberapa hari lalu, itu area 28 ribuan ini masih berkemungkinan berpeluang menjadi area resisten. Dan kalau misalnya dilihat di time frame hourly, itu ada area inside bar yang terbentuk kemarin. Dan harapannya sih bisa breakout area 26850, breakout inside barnya dan melanjutkan kenaikan, tapi kita lihat dulu besok hari Jumat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Jasa Marga. Nah, Jasa Marga kemarin sempat pada bulan April, Jasa Marga sempat merespon area bekas gap 3400, 3450-an ini sebagai resisten yang sebelumnya ini rebound sejak tanggal 26 Maret. Kemudian rebound dan merespon area 3400-an ini sebagai area resisten. Harganya turun lagi dan kemudian naik lagi. Bedanya adalah kenaikan yang kedua ini sejak tanggal berapa ini?
27 April dibandingkan dengan rebound pertama waktu 26 Maret ini. Jadi ya sebulan lah ya, sebulan berikutnya. Rebound yang kedua ini itu diikuti dengan aksi akumulasi oleh big player yang ditunjukkan dengan akum lainnya nih nanjak. Jadi beda ya, kelihatan bedanya ya. Saya zoom in. Nah, waktu rebound pertama ini akum lainnya turun. Waktu rebound kedua ini akum lainnya naik. Ini akum lainnya naik dan akum histogramnya juga hijau berturut-turut 2 hari ini, dan ada merah kecil tapi nggak signifikan, hitungannya juga masih dominan akumulasi, masih dominan akum histogram warna hijau. Kemudian kemarin hari Rabu tanggal 6 itu berhasil ditutup di atas bekas area gap 3400 3450. Kemudian harapannya bisa melanjutkan kenaikan ke area ini sih, ada area bekas gap juga sih. Harapannya bisa nutup gap 4000-an ini lah, 4150-an ini, 4150, 4310. Cuman masih ada area harga tertinggi bulan April yang belum di breakout. Mudah-mudahan bisa segera di breakout. Oke, jadi Jasa Marga dan BBCA besok hari Jumat masih bisa dipantau-pantau. Dan ini juga ada inside bar pattern di time frame hourly, mudah-mudahan sih bisa breakout dan bisa langsung lancar. Oke, itu 2+2 saham dari kami dan pembahasan singkat tentang market hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Dan bagi kalian yang ingin pakai data akum, caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi, dan kalian juga bisa pakai QT Chartbot. Caranya juga gampang banget, cari aja @QT_Chartbot ini username-nya di Telegram Messenger kalian. Kemudian kalian tinggal klik start di sini, langsung bisa ngobrol sama si QT Chartbot dan ketik /help untuk cari tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request di situ. Nah, ini semua yang bisa kalian request dan bisa dilakukan oleh si QT Chartbot. Kemudian jangan lupa juga join room Telegram kami di t.me/akumulasi bandar. Jadi itu username-nya. Di sana kalian bisa nanya-nanya atau diskusi tentang akum, QT Chartbot, diskusi tentang saham dan apapun. Free roomnya, silahkan join. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay home, dan bye-bye.